Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahira Dianti Putri dari kelas 11 IPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan mind mapping saya yang berjudul Sistem Koordinasi atau Regulasi pada Manusia. Sistem koordinasi atau regulasi adalah organ dan sistem yang bekerja secara efisien yang tersusun dari organ-organ tubuh yang bekerja secara selaras dan teratur untuk mengatur semua aktivitas tubuh. Sistem koordinasi berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan kerja sistem organ tubuh yang lain sehingga bekerja sesuai fungsinya. Sistem koordinasi terbagi menjadi 3, yaitu sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem indera. Yang pertama adalah sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsang, mengantarkan rangsangan ke seluruh tubuh, dan memberikan respon terhadap rangsangan. Sistem saraf manusia disusun oleh 2 jenis sel, yaitu sel saraf dan sel glia. Sel saraf berfungsi sebagai alat untuk mengantarkan impuls dari panca indera menuju otak yang selanjutnya oleh otak akan dikirim ke otot. Sel saraf atau neuron pada umumnya memiliki cabang yang panjang. Sel saraf terdiri atas badan sel, dendrit, dan neurit atau akson. Sedangkan sel glia berfungsi sebagai pemberi nutrisi pada sel saraf atau neuron. Sel glia pada umumnya memiliki cabang yang pendek. Sistem saraf dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi yang terdiri dari saraf sadar dan tidak sadar, di mana saraf sadar terdiri atas 12 pasang saraf otak dan 31 pasang saraf tepi spinal. Sedangkan saraf tidak sadar terdiri atas saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Selanjutnya adalah sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Kelenjar tersebut akan mengeluarkan hormon langsung menuju aliran darah untuk mempengaruhi kerja organ atau jaringan lain di tubuh kita. Berikut adalah kelenjar endokrin. 1. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Selanjutnya adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan untuk meningkatkan kecepatan reaksi kimia dalam sel tubuh sehingga meningkatkan metabolisme tubuh. Yang ketiga adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berfungsi mengatur pertukaran zat kapur dan fosfor dalam darah. Yang keempat adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah berfungsi menghasilkan hormon kortison, hormon adrenalin, dan hormon non-adrenalin. Yang kelima adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas menghasilkan insulin dan glukagon. Yang keenam adalah testis. Testis menghasilkan hormon testosteron dan sperma. Selanjutnya adalah ovarium yang menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan ovum. Yang ketujuh adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin. Yang kedelapan adalah kelenjar timus. Kelenjar timus berfungsi untuk mengaktifkan pertumbuhan badan dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah sistem indera. Sistem indera pada manusia terdiri atas indera penglihatan yaitu mata, indera pendengaran yaitu telinga, indera penciuman yaitu hidung, indera perasa yaitu lidah, dan indera peraba yaitu kulit. Selanjutnya adalah kelainan pada sistem regulasi. Yang pertama adalah nyeri. Nyeri adalah perasaan tidak enak yang mengisyaratkan tentang adanya cedera pada tubuh. Selanjutnya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah ketidakmampuan pankreas menghasilkan hormon insulin. Yang ketiga adalah kretinisme. Kretinisme merupakan kekurangan hormon pada tubuh. Yang keempat adalah gondok. Gondok disebabkan oleh kekurangan hormon tiroksia. Yang kelima adalah katarak. Katarak merupakan proses kekeruhan yang terjadi pada sebagian atau seluruh bagian lensa mata. Yang keenam adalah miopi, yang berarti tidak bisa melihat benda yang jaraknya jauh. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.